sebelum kalian melihat video ini, jangan lupa kalian subscribe dulu ya. Karena kita besok Jumat sudah memasuki bulan Ramadan, untuk materi kali ini kita sesuaikan, yaitu gizi puasa pada pasien HD. Baik, sebelum kita mulai, kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk kali ini materinya gizi puasa pada pasien HD. Karena bulan suci Ramadan, puasanya puasa wajib bagi umat Islam, maka kita wajib menjalankan ibadah puasa Ramadan walaupun kondisinya lagi sedang menjalani cuci darah. Untuk dasar hukumnya akan saya bacakan, ada di surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 185. Ayat 183 yang berbunyi, saya bacakan, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi kita suruh puasa Ramadan agar kita menjadi orang yang bertakwa. Itu kita disuruh sama Allah karena sudah tertuang di Al-Quran. Kemudian untuk Quran Al-Baqarah ayat 184 artinya yaitu puasa Ramadan beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, yaitu orang yang sakit berat, orang yang sangat tua, orang hamil dan orang menyusui, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, yaitu memberi makan lebih dari seorang miskin, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Kemudian untuk kesimpulan dari inti dari Al-Baqarah 184 ini, kita kalau yang meninggalkan puasa Ramadan karena kondisi sakit berat atau kondisi hamil atau menyusui, kita meninggalkan puasa, kita tidak puasa, maka di Al-Baqarah 184 ini kita wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin atau lebih. Kemudian di Al-Baqarah ayat 185, yaitu bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Jadi kalau yang di 185 ini, kalau kita meninggalkan puasa Ramadan, kita wajib membayar hutang, mengkodo ya, kita membayar di bulan-bulan yang lain. Ini dasar hukumnya kenapa orang Islam kita diwajibkan untuk berpuasa. Kemudian bagaimana dengan kondisi yang pasien yang cuci darah, boleh puasa atau tidak? Karena orang yang cuci darah rutin itu digolongkan dalam sakit berat, kalau dia meninggalkan puasa Ramadan tidak apa-apa, boleh. Jadi sama Allah diberi keringanan. Tapi dia harus membayar fidyah. Kalau tidak puasa full 1 bulan, membayar fidyah 1 bulan. Kemudian kalau ternyata yang ditinggalkan hanya hari-hari tertentu, hari saat dia sedang cuci darah, dia tidak puasa. Tapi kalau pas nggak cuci darah, dia kuat puasa, monggo boleh. Jadi kalau mau puasa Ramadan, lebih bagusnya konsultasi dulu ke dokter, apakah aman atau tidak untuk puasa. Kalau dokter menyatakan aman, monggo puasa. Karena ada beberapa pasien yang dia kuat 1 bulan puasa, walaupun dia cuci darah dia tetap puasa. Alhamdulillah bisa menjalankan. Tapi kalau ternyata tidak kuat, hanya puasanya pas saat tidak HD, puasa boleh monggo. Tapi kalau yang pas HD tidak puasa, berarti dia wajib, kalau nggak kuat
membayar fidyah, tapi kalau kuat membayar di bulan-bulan berikutnya pas dia tidak hadir. Oke. Jadi untuk dasar hukumnya orang cuci darah puasa atau tidak sudah ada, sudah ada penjelasannya. Kemudian untuk makanannya gimana? Makanannya karena sekarang pola makannya di malam hari, kalau siang hari kita puasa tidak makan dan tidak minum, jadi pola makannya berubah. Yang tadinya makan 3 kali, snack 2 kali, sekarang karena malam hari kita makan 2 kali, snacknya 3 kali. Jadi adzan maghrib kita buka dulu, membatalkan puasa dengan minum air putih atau makan kurma. Kemudian habis membatalkan puasa kita sholat maghrib. Habis sholat maghrib makan, kemudian nanti kita ibadah sholat isya, taraweh. Habis taraweh kita makan snack. Jadi sebelum tidur habis sholat taraweh makan snack, kemudian malam sahur bangun tidur kita makan dulu, kemudian nanti pas mau imsak baru snack. Jadi polanya berubah jadi 2 kali makan, 3 kali snack. Untuk makanannya tetap sama pola panduannya. Jadi setiap kali makan tetap harus ada lauk hewani. Jadi tinggi protein, rendah garam. Tidak boleh kasinan rasa masakannya. Tetap setiap kali makan ada lauk hewani. Untuk tempe tahu dibatasi. Kalau masih bisa makan tempe tahu boleh maksimal 2 potong untuk buka dan untuk sahur. Tapi kalau sudah tidak bisa makan tempe tahu karena ada misalnya makan hanya sedikit saja tempe tahu tidak bisa diterima, berarti tidak bisa makan tempe tahu. Hanya lauk hewani saja. Kemudian cairan tetap dibatasi. Kencing yang keluar ditambah 500 cc atau 2 gelas air. Jadi kencingnya dilihat, diamati, kemudian ditambah 2 gelas. Itu untuk ukuran minumnya. Kemudian makanan yang mengandung kalium tinggi, makanan sumber kalium ada di sayur dan buah wajib dibatasi, terutama yang kaliumnya lebih dari 5. Wajib dibatasi, seperti contohnya kayak singkong, pisang, kentang, buah-buahan, kemudian sayuran hijau itu tinggi kalium. Jadi nanti kalau musim Ramadan kan ada kolak, ada kurma, kemudian ada es buah, itu sumber kalium semua. Terus nanti makannya pakai sayuran hijau, misalnya sayur bening katu, kalau enggak oseng-oseng kangkung, oseng labu siam, itu kalium semua. Jadi nanti tipsnya, kalau hari ini misalnya bukanya sudah pakai kurma. Kalau buka kan sunah Nabi pakai kurma yang ganjil, ukuran jumlahnya 1, 3, atau 5. Maksimal kalau sudah cuci darah, karena kurma itu tinggi kalium juga, jadinya maksimal 3. Jadi untuk kurma makannya maksimal 3. Kalau sudah makan kurma berarti kolaknya jangan. Jadi salah satu biar tetap aman, biar tidak, kalau kaliumnya tinggi kan nanti jadi sesek, kemudian banyak cairan juga sesek. Jadi misalnya hari ini menunya bukannya pakai kurma, besok pakai kolak. Jadi tidak boleh double-double, tidak boleh bareng-bareng, takutnya nanti kaliumnya tinggi. Kemudian makannya juga pakai sayuran hijau, jadi nanti tambah tinggi. Jadi salah satu pakai, kalau nggak dibikin menunya hari ini kurma, besok sop buah, besoknya lagi kolak. Karena kolak itu isinya ada pisang, ada ketela, ada singkong, semua tinggi kalium. Kemudian untuk mengurangi kadar kalium pada makanan tetap harus direndam ibu, nanti sampaikan ke ibunya kalau masak kolak atau masak sayuran yang untuk buka puasa, habis zuhur itu sudah diracik-racik, direndam dulu, direndam di air hangat 2 jam, kemudian nanti sore baru habis asar baru dimasak, biar kandungan kaliumnya turun dulu. Jadi nanti aman insya Allah untuk di dahar atau untuk disantap. Itu untuk yang makannya jadi walaupun kita menjalankan ibadah puasa, untuk yang cuci darah makannya juga tetap harus, polanya tetap harus pakai diet pasien HD, tinggi protein, rendah garam. Mungkin itu saja penjelasan gizi puasa pada pasien HD dari saya. Ada pertanyaan? Kalau mau minum susu boleh, susu Neprisol
digunakan untuk mungkin pas habis terawih mau tidur, kalau enggak pas mau imsak minumnya itu di jam itu. Kalau mau unjuk susu Nebrisol, kalau tidak juga tidak apa-apa. Mungkin itu saja, tidak ada pertanyaan, nggih. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.